Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen penguji UIN Raden Fatah Palembang tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Fateh Aziz Mubarok. Nomor induk mahasiswa 241 041 828 60. Saya sebagai guru di MI Setren dengan mata pelajaran Quran Hadis sekaligus mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Hari ini hari Kamis tanggal 8 Mei tahun 2025 akan membuat video praktek mengajar di kelas 6 dengan materi surat Ad-Duha. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, maka baiknya kita berdoa dulu. Apa kalian pagi ini? Baik, alhamdulillah. Semoga semuanya berjalan baik dan bisa mengikuti kegiatan belajar ini dengan baik. Nah, sebelum kita mulai, kita akan melakukan pembahasan dulu. Tepuk satu. Ayo sama-sama. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk tangan. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, aku bertanya, kemarin hari lalu kita telah melaksanakan pembelajaran tentang apa? Minggu lalu kita sudah belajar tentang hadis keutamaan memberi. Nah, hadis memberi. Apa yang kalian pahami tentang hadis memberi? Apa? Selanjutnya, terus tangan beri itu ibaratkan tangan yang di atas. Nah, kalau yang ditahan di bawah, kita. Nah, lebih baik mana? Kita itu meminta atau memberi? Memberi. Lebih baik memberi. Nah, lanjut. Kita akan mempelajari pelajaran selanjutnya yaitu tentang surat Ad-Duha. Ada yang pernah membaca surat Ad-Duha? Sudah pernah semua membaca surat Ad-Duha? Sudah. Kalian tahu surat Ad-Duha? Tahu kan? Insyaallah kalian sudah tahu. Nah, kita akan membacakan surat Ad-Duha bersama-sama. Nanti kalian ikuti setelah Bapak Guru, oke? Nah, kita awali dengan baca ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini Pak gantian. Wadduha. Nyambung ayat antara huruf yang sebelah berat berkaitan dengan namanya lainnya. Kita mulai dari yang huruf sebelah kanan dulu. Kemudian kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Menyaksikan dengan seksama dan kalian pahami dengan seksama dengan baik. Kita akan lihat
videonya. Assalamualaikum sahabat Umroh. Hari ini kita akan mencoba untuk meresapi isi kandungan surat Ad-Duha. Ad-Duha artinya waktu duha atau waktu di mana matahari naik sebentar. Terdiri dari 11 ayat dan merupakan surat ke-9. Apapun yang benci, nanti saat tiba kamu di akhirat, saya akan tunjukkan kepadamu ada yang lebih hebat. Tidak akan ada lagi cacian yang kamu hadapi, tuduhan yang kamu rasakan. Aku akan berikan apapun yang kamu ingin. Nah, dari video yang kalian lihat tadi, mungkin ada yang ditanyakan, ada yang tahu tentang video yang kalian lihat tadi? Ya? Apa? Oh, nah, tadi teman kalian ditanya apa latar belakang turunnya surat Ad-Duha. Mungkin teman-temannya ada yang bisa tahu? Bisa? Nah, kalian tahu? Aduh, mungkin nanti bisa didiskusikan. Ada yang lain? Saya tanyakan. Nah, dari teman-teman kalian tadi ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan untuk lebih dalamnya pelajari tentang surat Ad-Duha. Kita besok diskusi, saya bagi menjadi beberapa kelompok ya. Nah, saya bagikan tugas-tugas dari kelompok kalian. Nah, sini saya namakan kelompok 1 ya. Kelompok 1 nanti kalian diskusi surat Ad-Duha ayat 1 sampai 4. Apakah kalian sudah semua selesai? Sudah selesai semuanya? Sudah. Kalau sudah selesai, kita akan melanjutkan diskusi ini dengan presentasi. Presentasinya kelompok yang akan dimulai dari kelompok 1 ya. Nah, kelompok 1 sudah siap ya? Nah, kalian presentasikan surah Ad-Duha ayat 1 sampai 4 akan dipresentasikan oleh kelompok 1. Kalian lainnya, kelompok lainnya menyimak. Dari kelompok 1 akan menyampaikan surat Ad-Duha ayat 1 sampai 4. Ad-Duha demi waktu duha, ketika matahari naik sebentar. Walaili idza saja, dan demi pelajaran yang dapat diambil dari ayat 1 sampai 4 adalah waktu duha adalah waktu untuk sholat duha. Maka kita harus memanfaatkan waktu duha dengan sebaik-baiknya. Dan ini adalah presentasi dari kelompok 1. Nah, kemudian tadi presentasi dari kelompok 1 yang telah menyampaikan surat Ad-Duha ayat 1 sampai 4 ya. Mungkin ada yang tanyakan dari presentasinya kelompok 1 ya? Nah, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan waktu duha? Saya nah, bisa menemui apa
waktu duha menurut Duha Jumat. adalah waktu ketika matahari naik sebelum fajar. Nah, duha adalah waktu ketika matahari naik sebelum fajar. Kita bisa lanjutkan presentasi kelompok 2, yaitu akan menyajikan surat duha ayat 5 sampai 8. Nah, pada kelompok 2 saya persilakan bagi yang mewakilinya. Yang lainnya kelompok lain untuk menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 menyampaikan surat Al-Duha ayat 5 sampai 8. Bismillahirrahmanirrahim. Salatau fayu'ti rabbuka fatarudha. Dan sesungguhnya kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Alam yadika kal yatima fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai orang yatim, lalu dia melindungimu? Dan dia mendapatimu sebagai orang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Isi kandungan dari ayat 5 sampai 8 adalah Allah selalu memberikan karunia-Nya kepada Nabi Muhammad. Ayat 6, Nabi Muhammad terlahir sebagai seorang anak yatim, lalu Allah melindunginya. Ayat 7, Allah memberikan petunjuk kepada orang yang bingung. Ayat 8, Allah memberikan kecukupan kepada orang yang kekurangan. Pelajaran yang dapat diambil dari ayat 5 sampai 8. Kita tidak boleh menghardik anak yatim dan kita harus memberikan petunjuk kepada orang yang sedang bingung. Demikian presentasi dari kami. Mungkin pertanyaan dari kelompok lain. Ya, jadi tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kebetulan presentasi dari kelompok 2 yang menyajikan surat duha ayat 5 sampai 8. Nah, mungkin kelompok lain ada yang tanyakan tentang surat duha ayat 5 sampai 8 pada kelompok 2. Ada yang tanyakan? Nah, dari kelompok 1 bertanya kepada kelompok penyaji, bagaimana contoh perlindungan anak yatim? Sikap kita kepada anak yatim adalah menjaga, membantu, memberikan pakaian kepada anak yatim dan lain-lain. Ya, dan tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan surat Al-Duha ayat 9 sampai 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal yatima fala taqhar. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku semena-mena. Fahamna binikmati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat Tuhanmu dalam kau nyatakan buat bersyukur. Isi kandungan surah Al-Duha ayat 9 sampai 11. Isi kandungan surah Al-Duha ayat ke-9. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW supaya tidak berlaku semena-mena kepada anak yatim. Isi pelajaran yang dapat diambil dari ayat 9 sampai 11. 9. Sikap kita terhadap anak yatim janganlah berlaku semena-mena dan bersikap lemah lembut. 10. Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah kita menghardiknya. 11. Sikap kita terhadap nikmat Allah SWT hendaklah kita nyatakan dengan bersyukur atas karunia-Nya. Oke. Dan tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Ya, tadi presentasi dari kelompok 3 yaitu surat duha ayat 9 sampai 11. Nah, dari presentasi kelompok 3 tadi, mungkin kelompok lain ada yang bertanyakan tentang surat duha ayat yang disampaikan kelompok 3. Ya, kelompok 2. Nah, bagaimana sikap kita terhadap meminta-minta? Nah, untuk 3 bisa jawabnya. Janganlah
adalah menghati atau mengusirnya. Nah, kita jawabannya adalah kita boleh mengusir mereka. Nah, tepuk tangan. Nah, mungkin ada pertanyaan lainnya? Ya. Nah, setelah kalian mempresentasikan surat Tuhan ayat 1 sampai dengan yang terakhir, maka kita dapat mengambil kesimpulan menarik pelajaran dari surat Tuhan yang kalian pelajari tadi. Yaitu yang pertama adalah waktu duha, duha. Nah, jadi waktu duha. Waktu duha itu adalah waktu yang baik bagi kita untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari ya. Untuk apa? Bekerja dan untuk sholat. Terus ini selanjutnya yaitu kepada anak yatim kita tidak boleh berlaku kasar. Kita harus menyayangi anak yang yatim. Bisa memberikan bantuan kepada anak yatim, bisa merawatnya dengan baik, memberikan bantuan pendidikan juga boleh. Terus yang kedua lagi yaitu kepada orang meminta kita dilarang menghati. Jika ada yang minta datang ke rumah kita, sikap kita adalah yang baik dengan memberi yang kita punya dengan sopan, tidak boleh berkata kasar. Nah, kita memberikan apa yang kita punya semampu kita. Nah, yang terakhir, tidaknya kita harus selalu bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Yaitu dengan melakukan kebaikan dengan melaksanakan perintah Allah. Nah, setelah kalian pelajari surat Tuhan yang kalian belajar tadi, maka kita akan melakukan evaluasi seberapa saya ingatkan seberapa paham kalian mempelajari surat Al-Duha ini. Oke, di sini Pak Guru akan memberikan soal-soal yang harus kalian kerjakan. Kalian isikan nama, nomor absen, kemudian ikuti petunjuk pengerjaannya. Dan soal dengan tenang, kerjakan dan jawaban dengan pensil. Apabila sudah selesai, bisa dikumpulkan di meja guru. Oke? Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Alhamdulillah kalian sudah menyenangkan, sudah bahagia dalam pembelajaran surat Al-Duha ini. Waktu duha, waktu yang baik untuk bekerja, pagi untuk sholat. Terus kalau ada anak yatim, kita harus berlaku yang baik. Kalau ada pengemis atau kita tidak boleh mengusirnya. Terus sebelum saya akhiri, kita berdoa penutup. Sebelumnya materi yang akan datang yaitu kalian menghafalkan surat Al-Duha. Ya, surat Al-Duha yang 1 sampai 11 per anak nanti. Per anak hafalkan semuanya harus hafal. Oke, untuk pertemuan minggu depan. Nah, sebelum saya akhiri, kita akan menutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Nah, sebelum saya akhiri pelajaran ini, apabila ada kurangnya, apabila ada lebihnya, mohon maaf atas segala kesalahan. Hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.